Salam teman-teman Perpals. Pagi ini saya duduk bersama orang tua kita, Bapak Haji Alizar Datuk Bagindo. Ya Pak, Pak. Iya benar. Beliau ini founder dan owner orang tua kita di dunia transportasi, yaitu pendiri PO Gumarang Jaya. Nah, Pak Wo, ya. Terima kasih Pak Wo, ya, sudah menyiapkan waktu kami datang ke sini main ketemu silaturahmi sama Pak Wo. Jadi teman-teman Perpals, saya sama beliau ini, ya itu manggilnya Pak Wo. Apa ya? Pak D. Pak Wo itu sebenarnya kata-kata keluarga. Keluarga. Jadi anak-anak saya, lantaran anaknya banyak, cucunya banyak, panggil Pak Wo yang paling tua siapa? Ya, Wo itu tua. Ya, tua. Bahasa itu tua. Ya. Ya, Wo itu cara kasarnya, bahasanya tua. Yang tua. Yang tua, bukan yang tua. Itu Pak Wo. Ya. Karena kebetulan Pak Wo ini sama ayah kami, dari ayah saya masih ya muda-muda dulu, sudah bareng sama beliau ini, dan salah satu mentor ayah juga ini Pak Wo ini, PO Gumarang Jaya ini. Jadi kalau dulu sering sobok Jaya di karoseri RI kan Pak Wo kan, di Citerep. Nah, Pak Wo, kok alhamdulillah terima kasih banget kami sudah diterima bisa ketemu Pak Wo, dan alhamdulillah syukur nih Pak Wo sehat bisa ketemu kami. Gumarang Jaya Pak Wo itu waktu dulu mulai pertama bangun PO Gumarang Jaya ini tahun berapa Pak Wo? Tahun 74. 1974. 1974. Di Lampung dari sini mulanya? Di Lampung. Di Lampung mulanya. Jadi teman-teman Perpals, beliau ini orang aslinya sukunya Minang ya Pak ya? Bukit Tinggi. Sukunya Minang, orang Minang. Ya, bukan suku. Suku itu kelompok. Oh, kelompok. Okay. Asal. Ya. Asalnya Minang. Ya. Asalnya Minang, tapi bermukim di Lampung, Pak Wo ya? Bermukim di Lampung. Di Lampung. Gumarang ini lahirnya di Lampung. Oh, siap. Bukan di Bukit Tinggi, bukan. Bukan di Bukit Tinggi. Bukan nama dari sana. Nama dari sana. Nah, tahun 1974. Dulu apa yang bikin Pak Wo kok bikin bis? Ketarik. Ya. Ketarik bikin bis soalnya pertama kita merantau di Lampung. Angkutan darat dulu susah. Oh iya. Angkutan darat ke Sumatera sampai ke Aceh susah. Ya. Jadi tahun 76 ada mobil-mobil dari Padang masuk tapi nggak teratur. Oh ya. Kebetulan kita di sini dulu disebut ban Gojir. Ban Gojir? Ya. Oh. Jadi angkutan dari Padang itu sini beli ban 1 biji, 2 biji, dia ngobrol-ngobrol. Jadi ketemu lagi. Gimana kalau mobilnya dia bagus? Ya beginilah keadaannya. Jadi saya tertarik, saya ikutin begini gitu. Oh, jadi karena Pak Wo melihat transportasi waktu itu belum ya jauh dari katakan baik, terus ndak teratur, makanya terpanggil jiwa Pak Wo untuk buat mobil yang bagus, bikin mobil yang bagus. Nah ini kan berarti kan panggilan dari hati nih teman-teman Perpals. Lantaran angkutan ke Padang itu susah. Tahun 74 itu Pak Wo pakai apa waktu itu? Chevrolet C50. Chevrolet C50. Iya. Berapa lama dari Padang ke dari Bukit Tinggi ke Lampung, ke Jakarta waktu itu Pak Wo? Tidak salah 5 hari, 6 malam, 7 hari. Sekali jalan? Iya. Bisa bayangin kan perjuangan ayahanda kita ini? 7 kali pelayangan. Penyeberangan maksudnya? Nyebrang. Jadi nampak tamu? Pertama kalau dari sini Surolangun. Surolangun rantau panjang. Oh, rantau panjang ya. Sudah rantau panjang, apa namanya? Antara Muara Bungo dengan Surolangun dengan Bangku itu dua pelayangan. Dua pelayangan. Nah, di Bangku mulai pelayangan di Bangku itu satu. Ya. Itu Sinamar rantau panjang. Sinamar rantau panjang. Sinamar satu, rantau panjang satu, pelayangan. Ya. 3 baru apa namanya 3 ya? Yang udah mau masuk Sungai Dareh itu bukan? Belum masuk Sungai Dareh. Moro Tebo dulu. Moro Tebo, Pulau Musang, baru Sungai Dareh. Sungai Dareh. Iya. Pelayangan itu kalau
istilahnya tuh penyeberangan teman-teman Perpals. Ya. Nah, kalau sekarang udah dibikin jembatan. Jadi Ya. yang dimaksudnya Pak Wo ini bukan seperti Merak Bakauni, enggak. Perahu. Perahu. Perahu Jadi gede. bus itu dinaikkan rakit ya Pak Wo ya. Ya. Rakit Ya. diseret nyebrang untuk nyebrangkan Itu dari sama tali. ditarik sama tali. Kayak gitu susahnya Ya, zaman dulu itu Pak Wo ya. ya. Nah, itu salah satu perjuangan orang tua kita bagaimana membangun industri transportasi di Sumatera khususnya pada saat itu. Nah, Tapi, kalau boleh sampaikan sama penjabat, tapi sekarang, ndak ingat sebahagian penjabat mengeluarkan izin semau-maunya membunuh pengusaha-pengusaha yang berjuang untuk membangun angkutan dulu. tuh Beko di belakang kita bahas tuh Pak Wo. Nah, Ya, terakhir sampai ditinjau oleh Menteri Perhubungan. tahun berapa Dan Pak Wo? salah satu Menteri Perhubungan Nusmin Nuryanin. Oh, Pak Rusmin Nuryadin. Ya, tahun berapa dibikin dulu namanya Sanutra. Sanutra, Satu Satu Nusa Nusa Transport. Transport. Yes. Nah, dia ikut nyebrang itu. Ikut nyebrang ini. Dia ikut nyebrang. Ya, ya. Jadi teman-teman Perpas dulu itu ada di Sumatera ini ada namanya Sanutra. Di beberapa PO masih ada ditulis Sanutra itu. Ya, masih. Ya, Pak Sampai Wo. ke Aceh, Ya. Aceh Bali. Ya, jadi itu satu kalau sekarang itu ngomong sistem yang mengkonekkan. Satu paket. Ya, jadi Ke Aceh satu paket. jadi orang dari Aceh sampaikan ke Jawa lah ke Jakarta itu Ya. bisa nyambung-nyambung naik PO-PO dalam sambungan. Boleh tiket satu cukup. Jadi sebenarnya pola tiketing online tiket terusan lah itu Ya. tuh sudah ada zaman dulu. Iya. Cuma tidak bertahan lama ya Pak O ya. Tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Lantaran ya peraturan ini ya mana yang kuat di atas. Ya ini saya berbicara itu buka aja. Ya. Saya bicara itu kalau kepada mana yang penjabat bilang itu ngapa? Iya benar. Ini faktanya. Ya. Jadi memang apa istilahnya? Romantika dan fenomena zaman lah Pak Wo. Zaman. Nah Pak Wo balik lagi Gumarang Jaya. Tahun 74 pertama Pak Wo mulai usaha bus Gumarang. Nah, boleh ceritakan nggak Pak Wo? Kok namanya Gumarang Pak Wo? Kalau Gumarang itu kan sebagian tahu, ya. Gumarang itu namanya kuda kerajaan Minangkabau. Oh, oke. Siap. Minangkabau itu namanya Cindomato. Cinduamato. Raja Minangkabau Cindomato dia punya ada kuda, ada ayam, ada kerbau. Ada kerbau. Jadi nama kudanya Gumarang. Oke. Nama ayamnya Kinantan. Ya. Nama kerbaunya Simanuang. Simanuang. Jadi Gumarang ini yang di mana-mana yang kemana-mana dia yang mau cepat ya naik kuda. Oh. Kemana-mana mau cepat naik kuda, maka itu nama kuda Gumarang. Jadi alat transportasi andalannya raja saat itu. Ya, Raja Pagaruyung dulu andalannya kuda Gumarang. Andalannya. Ya, itulah yang paling kemana-mana yang lebih cepat naik kuda sebentar, ya naik kuda sebentar. Oh. Maka itu namanya kuda Gumarang. Oh. Itu yang Pak Wo ambil namanya, Pak Wo sematkan di nama PO-nya Pak Wo. PO Gumarang ya. Harapannya Pak Wo dengan menamakan perusahaan ini Gumarang waktu itu apa yang Pak Wo harapkan supaya perusahaan ini seperti apa? Apakah seperti kudanya Garaja itu bisa menjadi andalan masyarakat mungkin? Bukan andalan masyarakat, bangsa Indonesia supaya tahu dia sejarah Minangkabau itu mana. Sejarah Minangkabau itu Raja Cindomato. Nah, itu sampai-sampai DKA, angkutan DKA dari Surabaya ke Jakarta tuh nanya sama saya apa tuh kan nama Gumarang. Boleh enggak kami pakai nama Gumarang? Kereta. Nah, kereta dari Surabaya ke Jakarta ya. Ya, ditanya itu. Ya, ini nih yang barusan beliau sampaikan teman-teman Perpals. Kereta api, ya kereta api Indonesia kan ada tuh yang kereta kalau nggak salah Jakarta Semarang namanya kan kereta Gumarang. Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya. Iya. Gumarang. Itu pamit ya Pak O? Ya? Waktu memasang itu ya? Iya, pamit sama saya. Telepon ke Pak Wo dulu. Iya, telepon sama saya, dia tanya dipatenkan nama Gumarang ini sama pengadilan apa enggak? Saya bilang tidak, siapa saja boleh pakai.
Oke. Sebab itu nama sejarah. Dipakailah. Nah, Pak Wo dengan besar hati bilang dan boleh siapa aja pakai dengan tujuan supaya nama ini dikenal dan diabadikan orang banyak. Iya. Sungguh mulia kan? Beliau tidak dengan egonya mengunci karena itu haknya beliau, tapi beliau mau mendedikasikan karena darah Minangnya tadi supaya ini dikenal oleh halayak kan gitu Pak O? Iya. Bukan cuma Indonesia kalau saya dipikir, dunia juga bisa kenal gitu Pak O. Iya, Jakarta Surabaya dunia kan tahu. Siap. Naik kereta aja Kereta Gumarang. Iya, kereta Gumarang. Tapi salah orang anggap itu Pak Wo punya kereta itu. Wah ini enggak juga. Ini Pak Wo punya ini kan. Nah, teman-teman Perpals, beliau ini Pak Wo ini juga sering dipanggil sama orang-orang Inyi. Nah, Pak kok dipanggil Inyi Pak Wo? Dipanggil Inyi itu istilahnya ini panggil Uwo itu panggilan keluarga. Ya. Nah, panggil Inyi itu panggilan lebih tinggi dari Datuk. Di atasnya Datuk. Di atasnya Datuk. Namanya Pak Wo kan Datuk Bagindo. Datuk Bagindo. Jadi Datuk itu kalau dia sudah tua dipanggil Inyi. Jadi persoalannya itu ada 3 daerah. Ya. Sumatera Minangkabau itu Luak dan Tigo, Luak Agam, Luak Tanah Datar, Luak 50. Oke. Itu tiap-tiap daerah itu ada nama-namanya satu. Oke. Itu. Jadi panggil Inyi itu enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Itu. Jadi artinya panggilan yang orang yang dituakan lah ya. Kalau panggil Datuk ada juga Datuk enggak berfungsi. Oke. Datuk di Sumatera Barat itu macam di Payakumbuh. Banyak panggil Datuk. Tapi dia bukan kepala suku, bukan. Sekedar panggilan. Enggak. Itu apa namanya itu ya, tangganya nanti untuk jadi kepala suku banyak. Oke. Yang kelima, yang keenam, asal ada lelaki di rumah itu panggil Datuk. Asal laki-laki Datuk. Ya, itu kejadian di Luak 50. Luak 50 ya. Payakumbuh. Jadi maka dipanggil Inyi itu ya ini yang betul ini. Ini yang betul ya. Karena sabananya kok kan Inyi tadi. Oke. Jadi memang orang manggil itu bukan panggilan sekedar panggilan saja ya. Bukan. Panggilan kepada orang yang ya memang kan Pak Wo salah satu tokoh transportasi yang ada di tanah Sumatera khususnya dan Indonesia. Karena saya ini waktu masih kecil-kecil kan sering ketemu sama Pak Wo di RI kan. Kadang-kadang nggak ngerti apa tujuannya. Macam Luak dan Tigo sebenarnya kan. Payakumbuh. Macam Tanah Datar bukan panggil Inyi dia bilang. Kalau Tanah Datar beda lagi. Dan bukan panggil Inyi dia apa panggilnya. Jadi dia macam-macam memang. Macam-macam. Nah Pak Wo. Penghulu panggilnya. Penghulu. Ya. Penghulu. Kalau Tanah Datar panggil penghulu. Penghulu. Lebih tinggi dari Inyi itu. Dari Inyi. Sama dengan Inyi. Oh sejajar sama Inyi kalau penghulu tuh. Dia tidak panggil Datuk. So Datuk itu ya banyak. Jadi kalau Datuk itu sama kayak sapaan ya apalah ya, kayak sapaan biasa lah kira-kira. Boleh juga. Kalau di Payakumbuh sapaan biasa itu. Jangan kan kalau kita sering kadang-kadang kalau kayak kami sama-sama muda, tua kayak ya, Payakumbuh biasa itu panggil. Bukan berarti dia tuh tua kan gitu. Tua kan. Payakumbuh itu. Jadi memang berarti Gumarang Jaya ini PO Gumarang. Kalau sekarang kan namanya PT Gumarang Jaya Bersama. Setelah berbadan hukum PT ya, tahu ya. Kalau dulu kan Gumarang Jaya aja kan, kalau di ini masih Gumarang Jaya. Ya, filosofinya yang inspirasinya Pak D. Pak Wo ngambilnya dari kuda Raja Cindomato itu, dan dia alat transportasi yang digunakan beliau yang diandalin. Jadi alat andalan ya. Nah, warna kok dari dulu dari Sani pertama menengok Marang Jaya kok putih dasarnya dan warna merah, biru tua, oranye sama kuning pasti ada. Iya. Pak tuh Pak. Itu warnanya itu kalau saya ceritakan sebagian mungkin tahu, besok mungkin ke Padang kan. Bendera Minangkabau. Oke. Bendera. Ya, warna. Kalau betul, di sana bukan bendera, Marawa. Kalau orang pesta, tanggap Marawa. Itu warnanya 3.
Oke, ya. Kalau sekali-sekali pergi ke Padang lihat orang pesta, tagak Marawa. Ya. Kami habis ini nanti lanjut Bengkulu terus ke Padang. Ya, kalau ketemu orang pesta ada Pasti warna 3 ini ada. Ya, itu ada. Oh ya. Oh ya, baru nggak ya sana ya. Nah, itu. Oh jadi ini ya kan teman-teman Perpals, kental Minangnya di tubuh bus ini. Mulai dari nama, mulai dari pewarnaan. Kalau livery kan ya memang mungkin ngikuti tren lah. Tapi dari dulu yang saya saya mengenal pertama melihat PO Gumbarang Jaya sampai hari ini ya warnanya begini. Cuma coraknya yang berbeda-beda. Jadi kalau warna nggak berubah dari dulu. Warna tetap. Jadi tetap dengan prinsipnya Pak Oya. Iya, Pak. Itu kalau di Padang Marawa. Marawa. Nah, Siap. itu bendera, itu sana Marawa. Ya, kalau ya. pergi ke Padang ada orang pesta, di mana ada Marawa. Nah, itu tanda-tanda pesta itu. Pak Wo kini berapa umur kini Pak Wo? 86 kalau tidak salah. 86 sehat. Nah, ini harus kita contoh teman-teman Perpals. Dan yang kok mohon maaf Pak Wo jangan berang loh Pak Wo kan. Tidak apa-apa. Yang saya suka dan yang saya tahu beliau ini kalau dia mau marah jebret, tapi sudah. Ya. Nggak ada tahan-tahan kan Pak Wo, di Nggak. lapean kan itu. Tidak ada pakai emosi. Nothing tulus. Karena beliau memang tujuannya baik. Dia jebret ngomong aja, nggak ada tede ngaling-ngaling, nggak ditahan-tahan, sehat. Artinya ya hidup itu jalankan dengan mengalir, jangan ada yang apa? Jangan emosi. Jangan emosi. Jangan emosi. Jadi Jangan dendam. Jangan dendam. Nah, dendam penyakit jantung nanti. Darah tinggi. Iya, darah tinggi. tinggi. Salah-salah stroke Pak Wo. Ya, stroke. Padahal makan lama terus kan Pak Wo. Iya, makan enak terus. Makan enak terus. Karena beliau kan asalnya dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu terkenal nasi kapau ya kan Pak Wo. Hah? Nasi kapau kan kalau Nasi Tinggi. kapau. Nah, itu dak donan indah lama. Lama sadonan. Lama saja. Gajebo. Gajebo. Nah, kalau menurut Pak Wo nih, mungkin bisa dikit ceritakan Pak Wo. Pak Wo ini kan kalau kita ngecek artis boleh dikecekkan Pak Wo kok artis 3 zaman kan. Jadi kan zaman dulu, zaman tengah-tengah dan zaman sekarang. Bisnis usaha transportasi ini Pak Wo, tantangannya dari dulu seperti yang Pak Wo hadapi, terus hari ini yang kalau Pak Wo tengok kami bakal hadapi itu. Nah itu kan tadi sedikit di awal udah Pak Wo cerita itu. Kalau Pak Wo tengok tantangan di industri di usaha transportasi kok Pak Wo? Tantangannya ada satu. Ya. Ya agak menyinggung nanti kepada peraturan pemerintah. Siap. Ya, kita prinsipnya Pak Wo kan ngasih masukan. Iya, nggak ini tidak apa. Ya. Saya bicara itu tanggung jawab. Siap. Andai kata pemerintah bilang itu, ini faktanya di lapangan. Siap. Nah itu fakta di lapangan. Jadi sebagian mengeluarkan izin trayek sembrono. Oh. Nah, dulu kalau izin trayek ini ada peraturan lalu ini, perhitungan lalu lintas, baru keluar izin. Ya. Sekarang enggak ya, siapa yang dapat usaha ya boleh, ini boleh. Tapi kalau untuk prosesnya yang dipermudah, artinya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan, Pak Wo setuju kan? Maksudnya prosesnya dimudahkan, dilancarkan, tapi harus memenuhi A, B, C, D, F, G, itu setuju dong Pak Wo? Enggak. Tapi kalau menurut Pak Wo seperti apa seharusnya? Kalau andai kata seperti kita, Ya. kalau sudah kenyang makan buat apa nambah lagi? Oh iya, muntah nanti kan? Ya muntah. Iya, Ini iya. sekarang muntah. Iya. Muntah penjabat pengusaha muntah. Ya. Banyak utang sama bank nggak bayar, banyak utang sama lesen nggak bayar. Ada juga yang lari. Ya. Itu apa? Lantaran izin keluar mudah ya, muntahlah dia. Artinya Pak Wo, kalau yang boleh saya tangkap sama yang Pak Wo sampaikan tadi ini adalah berusaha itu kita nggak cuma ngomong transportasi lah ya, usaha lah ya. Iya, semua Usaha itu kan tidak cuma melihat, jangan tengok yang enak-enaknya saja, Iya. ikut enak abis itu lari. Lari. Kan itu Pak Wo? Iya. Karena kan buktinya Gumbarang Jaya dari tahun 74 sampai hari ini eksis. Iya. Dari zaman nggak enak banget, Iya. balik nggak enak lagi mungkin Iya, dipertahankan. dipertahankan. Karena konsistensi.
Mungkin itu kan Pak Wo? Iya itu. Bagaimana seorang pengusaha atau pelaku usaha atau calon pelaku usaha konsisten? Nah, dari sepanjang Pak Wo dari tahun 74 berjalan ke sini, apa yang Pak Wo pernah hadapi tantangan terberat? Seingat Pak Wo waktu Pak Wo menjalankan. Yang Gimana? sekarang. Oh sekarang ini, COVID-19. Bukan. Oh bukan. Tapi sebenarnya Tuhan yang kuasa. Siap. Itu penyakit. Oh ya. Kita hidup senang. Ya. Hidup mati. Ya. Sakit senang. Ya. Itu topik ini penyakit. Itu Ya. Tuhan yang kuasa. Siap. Nah, itu. Ya. Yang dirasakan sekarang peraturan yang begitu sekarang ini. Ya. Itu yang kurang bagus. Bukannya penyakit, tapi itu penyakit Tuhan yang kuasa. Oh iya. Kita ini hidup mati, sakit senang, itu biasa itu. Setuju. Hidup mati itu takdir. Ya. Sakit senang itu Tuhan yang kuasa, itu David itu ya Tuhan yang kuasa itu. COVID. Ya. 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 Jadi tantangan terberat Pak Wo selama menjalankan usaha Gumarang Jaya ini situasi saat ini ya. Situasi. Amburadul. Amburadul. Ya terang-terang aja. Ya, Saya ya. lihat kan amburadul. Nggak apa-apa Pak Wo, saya Ya. justru sebagai anak, sebagai generasi penerus Pak Wo kan justru kan mendapat masukan lebih nih. Iya. Supaya kami ini bisa ke depan harus bagaimana Ya, dan supaya harus seperti- berjuang yang benar. Siap. Nah, kalau anda kata nggak benar, macam saya dulu minta izin terakhir untuk memperpanjang satu daerah pun 2-3 hari di kantor direktorat itu. Direktorat. Sekarang dia telepon aja keluar deh. Telepon aja keluar. Artinya kan sianan mengajukan atau meminta kan dicaliak dulu, Ya, diukur dulu. diukur dulu. Ah. Ada perhitungan aja dulu. Nah, teman-teman Perpals, beliau ini di eranya di tahun 80-an cukup dekat dan rekat sama birokrasi. Dan pada saat itu juga birokrasi bukan sekarang tidak rekat. Namun dulu mungkin menurut saya karena situasi ya masih melihat harus seperti apa dan bagaimana sehingga sering turun ke lapangan. Pak Wo cerita tadi kan berhari Pak Wo dari Lampung ke Aceh 6 hari Pak 7 Menteri? malam. sama Pak Menteri itu ya? Iya. 6 hari? 6 hari 7 malam. Wow. Tapi masih muda-muda kayak kita pasti waktu Iya, itu. iya. Itu tiap-tiap daerah berangkat di sini, makan di rumah Bupati Batu Raja. Oh, Batu Raja. Berangkat lagi makan di rumah Bupati di Lahad. Lahat. Tiap-tiap daerah Bupati mampir, Makan. kasih wawancara Ya, segala Menteri macam. Perhubungan ini begini peraturan Ya, ini begini. Supaya lancar angkutan Sumatera. Ya. Itu. Pak Wo, Ya. infrastruktur kan semakin masif, semakin bagus. Gimana menurut Pak Wo ke depan dengan infrastruktur ini? Usaha kita ini semakin optimis atau tidak Pak Wo? Suram. Suram. Kenapa suram Pak Wo? Peraturan di pemerintah suram semberawut. Kalau regulasi itu dikuatkan, dibenahi sama pemerintah, industri ini masih menjanjikan nggak menurut Pak Wo? Bagus. Top. Ya. So angkutan saya dulu sudah coba. Dagang apa juga udah coba. Ya. Distributor BAT untuk provinsi langsung udah coba. Oh ya, Jadi- di situ BAT Usaha angkutan paling bagus. paling bagus. Kalau peraturan pemerintah itu bagus. Oh siap. Nah, ini bukan peraturan pemerintah tidak bagus, cuma semberawut. Oh ya. Jadi harus benar-benar lebih bisa menyesuaikan Iya. dengan Itu- yang dibutuhkan ya Pak Wo. Itu yang saya bilang. Sekarang minta terakhir segala macam. Pakai apa? Ya udah keluar. Iyalah Pak Wo. Kalau saya dulu ngadap sama dirjen, ngadap sama ini. Nah, ini begini. Nah, Ya Pak Wo. Nah, terakhir Pak Wo. Apa pesan-pesan Pak Wo untuk kami generasi muda nih Pak Wo? Bisa disampaikan sama teman-teman Perpals Pak Wo. Ya apa ya? Kalau saya rasa sama yang muda-muda nih yang bagus ya. Ya berusaha di bidang masing-masing. Yang pertama, yang penting berusaha. Ya. Jangan dikerja ini yang mau bicara ini anak saya S2 tuh. Ya. Sarjana S2. Ya. Tapi ya sudah saya naik S2 itu kerja di kantor tidak dapat. Ya. Kerja juga ya tidak bisa diandalkan. Siap. Kalau kerja swasta ini ya betul, walaupun dia
Jangan lagi pakai bis. Pakai taksi aja cukup. Tapi betul-betul susah. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ini kan banyak yang muda-muda sekarang Siap. yang nganggur. Ya, Banyak sarjana nganggur. Ya. Jadi intinya apapun pekerjaannya kalau tidak dibarengi dengan kesungguhan percuma. Kan itu ya Pak Wo. Kalau sungguh-sungguh bagus. Siap. Bagus. Pak Wo, terima kasih Pak Wo. Ya, terima kasih. Udah menyempatkan waktu, udah ngobrol sama Ya. kami Ini dan begini aja ini. Perpals TV. Ya, ini memang suasana full kayak gitu, tapi ini asri banget dari dulu kayak gini aja asik gitu loh, Un, ya kan? Ya teman-teman Perpals, itulah tadi kita sudah ngobrol sama Pak Wo Alizar di Gumarang Jaya. Beliau founder dan pemilik PO Gumarang Jaya, PT Gumarang Jaya Bersama, dan sekarang sudah dijalankan beserta putra dan putri beliau. Oke Pak Wo, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih. Salam sehat Ya, sama terima Pak Wo kasih juga di sama rumah. anak. Ya. Boleh bilang anak-anak semua ini. Iya. Kalau bahasa Padang ponakan. Iya, ini ada cucu juga di sini. Ada cucu juga. Bisa nggak Pak Wo kayak gini nih ya? Pak Wo, mama Pak Wo, tangan Pak Wo ikut bisa Pak Wo? Apa? Ikut tangan Pak Wo? Nggak, apa? Enggak. Sorry. Kenapa? Sorry. Nggak, ikut tutui. Ikut tutui. Apa? Nah, ikut tegak. Oh itu. Dibalik. Lambang. Dibalik. Lambang. 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 Oke. Jadi Sani nanti ngomong Pak Wo, gas, kita gikop dua-dua. Gas ya. Lambang. Ya. 1, 2, 3. Gas. Ya.